Saleh Surat Mentawai, jumpa kembali dengan saya Sandang Simanjuntak di Surat Radio Podcast dan di segmentasi Mabijak. Mari bicara kebijakan. Sebelum kita masuk kepada perbincangan dengan narasumber, kami ingatkan kembali kepada Saleh Surat Mentawai yang baru bergabung di channel ini untuk subscribe seperti di bawah ini dan bunyikan loncengnya ketika Anda mau nanti konten-konten terbaru bisa langsung hadir di ruang dengar Anda. Dan untuk itu kami juga menyampaikan supaya Saleh Surat Mentawai boleh like and share apabila konten ini menarik dan banyak manfaat buat yang lain. Dan Saleh Surat Mentawai juga kami membuka kesempatan buat Anda untuk berkomentar ataupun memberikan kritik dan ide-ide baru untuk konten kita ke depan. Silakan Saleh Surat Mentawai juga mengikuti atau memfollow kita di Spotify, di Anchor, di Google Podcast kita dan lain sebagainya. Ya baik, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bung Gabriel. Ya. Apa kabar Bung? Oh baik. Nampaknya ada pertanyaan nih, Bung Gap. Apa itu? Mancing atau nyemprot disinfektan? Kayaknya akhir-akhir ini banyak memancing. Iya, kita eksplor dulu isi laut dulu. Gitu ya. Ya. Tapi nampaknya mungkin jadi juga ya untuk meningkatkan imun tubuh atau apa ini? Pertama mengisi waktu di tengah pandemi, lalu yang kedua itu tadi karena kata Bu Susi harus banyak makan ikan. Oh gitu. Oke, Bung Gabriel, terima kasih sudah datang. Dan kali ini kita pasti orang Mentawai itu pasti sangat dekat dengan namanya bulan Oktober. Ya. Karena di bulan Oktober itu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya. Hari tanggal 4 kalau tidak salah ya, ya, tanggal 4 Oktober. Nah, untuk itu saya tahu Bung Gabriel itu dulu adalah salah satu pelaku sejarah. Ya. Bagaimana memperjuangkan kabupaten itu. Ya. Kira-kira bisa diceritakan nggak di mana kira-kira Bung Gabriel waktu itu bergabung atau mulai sejak kapan Bung Gabriel itu terlibat di dalam isu-isu Mentawai sampai ke merebut kabupaten? Oke. Saya tentu mengucapkan salam perjuangan lah bagi teman-teman ya. Karena ini kan mengingatkan kita kembali pada memori lama ini. Ya. Saya waktu itu kalau tidak salah masih mahasiswa itu. Ya. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat. Dan karena perjuangan Mentawai menjadi kabupaten itu sudah didengungkan oleh abang-abang kita. Tentu sebagai mahasiswa pada waktu itu saya dan teman-teman dan Bung Sandang juga ikut melibatkan diri dalam pergerakan agar Mentawai menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Ya. Dan saya mulai itu ketika saya menjadi mahasiswa di Kota Padang pada tahun tidak salah tahun 1994, dan saya eksis bergabung untuk Mentawai menjadi kabupaten itu pada tahun 96 ketika saya menjadi ketua GP. Ketua GP, Gerakan Pemuda. Ya, di GKPM Padang. Oke. Ya. Dan sebenarnya waktu itu sudah mulai bicara-bicara juga soal persoalan-persoalan Mentawai. Ya. Jadi karena waktu itu memang kita harus jujur bahwa sesungguhnya kita waktu itu sudah lost generasi sebenarnya. Ya, sudah lost generasi dari abang-abang kita atau senior-senior kita. Perjuangan Mentawai menjadi sebuah kabupaten itu kan sempat vakum ya beberapa tahun, dan ketika pada tahun 90-an ke atasnya dimunculkanlah gerakan-gerakan untuk bagaimana Mentawai itu menjadi sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Barat.
Oke. Ya, dan kita memang melibatkan diri Ya. untuk itu, melibatkan diri untuk bersama-sama dengan mahasiswa khususnya yang ada di Kota Padang, bagaimana Mentawai sesegeranya menjadi sebuah kabupaten. Oke, tapi menurut Bung Gabriel nih, kira-kira yang mendasari mahasiswa pemuda waktu itu untuk bergerak menuju Mentawai harus jadi kabupaten nih, apa sih kira-kira yang menurut Bang Gabriel waktu itu? Ya, sebagai orang Mentawai yang tinggal di sebuah kepulauan ya, yang tentu pada saat itu sangat jauh lah dari yang katanya menikmati pembangunan ya. Oh gitu. Ya, dan kita memang berada dalam wilayah kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Tetapi kita dan masyarakat waktu itu merasakan bahwa apa yang dialami orang Mentawai dan mahasiswa Mentawai itu kayaknya Dianggap anak tiri atau apa? ya, kita merasa sebagai orang mahasiswa kayaknya ini tidak adil loh. Tidak adil. Tidak adil. Nah, sehingga mahasiswa pada waktu itu termasuk saya dan teman-teman merasa bahwa kita harus berjuang menjadi sebuah kabupaten dalam wilayah Sumatera Barat. Ya, makanya dengan dasar itu kembali bergelora bahwa Mentawai harus menjadi kabupaten, baik itu diberikan, diperjuangkan atau dalam bentuk apapun. Ya. Ya, harus menjadi sebuah kabupaten, dan itu prosesnya cukup panjang. Kalau tidak salah waktu itu sudah disampaikan abang-abang kita pada tahun 80-an sudah saya dengar. Hanya saja kan ya itu yang saya sebutkan tadi, Agak vakum gitu, ya, nggak kedengaran terjadi kemudian. loss generasi. Ya. Tapi kemudian semakin menghangatnya isu untuk kabupaten itu, yang setahu Bung Gabriel sekitar tahun berapa? Saya karena bergabung di di dalam berbagai forum atau dalam organisasi kemahasiswaan, itu pada tahun 97 itu sudah mulai hangat kembali. Ya. Apalagi waktu itu menjadi mentor kita adalah almarhum Levi Sirirui maksudnya? Sirirui. Iya. Oke. Begitu memberikan semangat bahwa kita sebagai putra-putri orang Mentawai harus bergerak menjadikan Mentawai itu sebuah kabupaten. Apapun yang kita miliki, memang waktu itu kita sangat terbatas soal wilayah, soal penduduk, SDM apalagi. Ya. Tapi sebuah keniscayaan bahwa Mentawai tetap harus menjadi kabupaten. Maka tahun 97 ketika saya waktu itu juga masih Culun ya. ya kira-kira begitulah. Dengan komunikasi yang ya Bung Sandang juga tahu lah. Kita sangat terbatas. Paling-paling ya koin, kita telepon berkumpul dengan teman-teman. Ya. Dan kita juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, di gedung gereja GKPM, di berbagai tempat, di seminari. Pokoknya bisa saja kita kumpul. Sudah. Yang Kita penting kita bercerita. bicara soal Mentawai. Ya, soal Mentawai. Itu dia. Jadi Saya jadi teringat Bung Gabriel, tahun Ya. 97 kalau salah sudah ada gerakan mahasiswa juga yang namanya Geram ya. ya, jadi gerakan reformasi Mentawai itu yang kita gagas untuk, ini kan ada dua perjuangan ini Bung Sandang. Ya, jadi sisi lain kita harus berjuang bagaimana Mentawai menjadi sebuah kabupaten. Iya. Tapi sisi lain kita harus berjuang juga bagaimana APH yang ada di Mentawai atau perusahaan-perusahaan kayu itu tidak menggerogoti sumber daya alam kita. Tanpa Karena kontribusi, kita akan menjadi kabupaten. Ya. Kalau ini menjadi kabupaten sementara sumber daya alam kita sudah tidak ada, tentu Mau bangun pakai apa? ya Gitu ya. gitulah. Dan lagian waktu itu penerimaan kita itu kan tidak jelas dari SDA itu. Ya. Tidak jelas. Ya, makanya ada beberapa organisasi yang bergerak khusus. Seperti Geram ini kan
memang bergerak khusus secara ini bergerak untuk melindungi hutan yang ada di Mentawai, terutama terhadap HP yang ada. Dan rencana sawit waktu itu ya? Ya, 80.000 hektar. 80.000 hektar dalam konsesinya itu Pulau Siberut Habis ya? habis. Ah. Ya, habis. Ada berapa orang mahasiswa waktu itu? Saya harus kembalikan memori saya kepada karena koordinatornya kan Bung Sandang waktu itu. Ya. Ada Milus juga Ya, kalau ada. Milus Jadi ada ada Paulus sekarang. Paulus Karaja, Julius Ritoiten, Aban Barnabas, Sartoli. ada Japri Wanita Tailelew, ada Sartoli. Kalau tidak salah kita tidak sampai dari 15 orang 10 yang akhirnya juga kita dengan tidak puasnya kita ini kita harus berangkat ke Siberut dengan apa adanya dan ya itu yang terjadi. Ya. Oke, ini kan artinya Bung Gep, ini banyak kelompok sebenarnya yang berjuang gitu ya. Ada kelompok-kelompok mahasiswa yang memang dia masuk memperjuangkan kabupaten itu mungkin dengan aksi-aksi di tingkat lapangan, bahkan pakai isu bagaimana pengelolaan sumber daya alam waktu itu yang memang sangat mengerikan gitu ya. Tapi kemudian abang-abang kita, senior-senior kita, tokoh-tokoh masyarakat juga ada yang berjuang untuk menuntut kabupaten. Saya ingat Bung Gabriel itu bergabung di yang namanya Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai. Bisa Bung Gabriel nggak memberikan kita sedikit cerita soal itu? Oke. Jadi memang ada beberapa kelemahan kita waktu itu ya. Kelemahan kita itu pertama adalah catatan dan dokumentasi yang kita miliki. Ya. Lalu berbicara soal Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai, itu sebenarnya adalah manifestasi dari perjuangan yang dilakukan oleh mahasiswa, tokoh masyarakat yang terdahulu. Ya, ada Inmen, ada banyak hal ya, ada BM3, ada BM3, ada Mapus dan sebagainya. Mapus, ya. Dan waktu itu saya masih ingat kalau tidak salah di bulan Juni tahun 1999. Sudah 99 ya? 99 ya. Almarhum Lepi mengumpulkan kita untuk membentuk sebuah forum wadah baru dalam perjuangan pergerakan Mentawai menjadi kabupaten. Tetapi sebelumnya memang sudah ada sinyal. Sinyal ini pertama dari penjabat gubernur waktu itu Pak Dunija ya. Lalu dari presiden juga kita sudah dapat ini. Bagaimana Mentawai ini menjadi sebuah kabupaten yang lebih cepat kita dapatkan dengan menghadap waktu itu Presiden B.J. Habibie. Makanya kita sangat berterima kasih kepada beliau, bukan saja kecerdasan beliau dalam bidang teknologi, tapi merespon aspirasi kita sebagai masyarakat Mentawai. Dan pada waktu itu terbentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai yang diketuai oleh almarhum Kosmas Lepi Sirirui. Dan ada Bang Korta, ada Bang Judas di situ, ada Bung Gabriel, saya ada di situ sebagai wakil bendahara. Ya, tapi saya bersyukur Bung karena saya selaku junior waktu itu bisa dilibatkan. Artinya saya banyak belajar lah dari abang-abang kita itu. Tapi nampaknya abang-abang kita waktu itu baik-baik semua ya? Baik-baik. Memang dari dulu sampai sekarang baik ya, sangat baik. Ya. Lalu perjuangan itu kita mulai sesi terakhir sebenarnya itu bagaimana forum itu membawa masyarakat kita untuk menghadap Presiden B.J. Habibie di Jakarta, yang saya juga yakin bahwa Bung Rijel sama Loisa waktu itu Porpem ya, menjadi ketua Porpem. Ketua Porpem sudah memfasilitasi bapak-bapak kita, ada 20 orang yang waktu itu kita bawa, dan saya sendiri memang tidak ikut karena keterbatasan budget, dan ketemulah masyarakat kita ini 20 orang ini pada presiden, dan informasi yang kita dapat bahwa presiden sangat merespon
Mentawai menjadi sebuah kabupaten. Berarti itu sudah 99 ya? Tahun 1999. Berarti yang pertama ada rombongan juga waktu itu Desember 98. Itu ada tokoh-tokoh juga masyarakat dari Pagei Utara, pakai Mapus. Ada Pak Bakri Tasirebeb dari BM3 waktu itu bergabung juga menghadap waktu itu ke Depdagri. Kemudian juga ke DPR RI memberikan surat. Kemudian ada dukungan dari 27 LSM Jakarta waktu itu yang memberikan dukungan untuk Mentawai jadi kabupaten. Saya hanya mau coba melihat aja alurnya supaya nanti kita bisa ya mudah-mudahan bisa jadi sejarah ke depan. Nah, kira-kira itu di FKMM tadi agak terpotong. Ini selanjutnya seperti apa? Lalu Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai yang menghadirkan 20 orang masyarakat kita, yang bapak-bapak kita sebagian juga sudah almarhum, sudah almarhum. Kita ada Pak Thomas, ada Pak Thomas almarhum. Waktu itu juga ada Sabola. Thomas Sabola, ada Pak Paulus Sakerebau, lalu ada Pak Petrus Salilubaja yang dari Siberut. Dari Siberut. Lalu itu yang menghadap, dan waktu itu 20 orang itu memang hanya menghadap khusus presiden. Hanya menghadap presiden. Setelah itu kembali menghadap, itu maksudnya menyampaikan bahwa inilah keinginan masyarakat Mentawai. Kami sangat ingin menjadi sebuah kabupaten. Tapi dengan itu segala keterbatasan. Waktu pertemuan itu memang difasilitasi oleh Pak Sintong Panjaitan dan difasilitasi oleh Pak Sintong Panjaitan selaku Sesda Lobang waktu itu. Sesda Lobang. Dan beliau juga kita sampaikan terima kasih yang mendalam, yang sebesar-besarnya kepada beliau sudah memfasilitasi masyarakat kita di sana sehingga dapat bertemu dengan Pak Presiden. Tahulah dulu ketemu presiden kan sebuah hal yang luar biasa. Kalau dulu ketemu presiden sangat luar biasa. Iya, betul. Tapi saya bisa bayangkan tuh bagaimana psikologi orang tua kita itu dengan semangat seperti itu mereka bisa tembus ya. Makanya itulah juga sangat menginspirasi kita kenapa setelah bapak-bapak kita pulang waktu itu dan kita menunggu hasil. Saya masih ingat Bung Sandang bahwa tidak beberapa lama Komisi 2 DPR RI yang diketuai oleh Pak Burhanuddin Harahap, kalau tidak salah saya, datang berkunjung ke Mentawai untuk melihat lokasi. Pertama mereka melihat lokasi itu yang ada di Saureino, 100 hektar, lalu yang ada di Malilimo. Kan dalam surat itu kan itu yang kita kasih. Ada banyak sebenarnya pilihan. Jadi mau dimanapun terserah. Dan beliau juga meninjau Tua Pejat ini. Tua Pejat karena dari Sioban kan singgah ke Tua Pejat. Lalu mereka melihat geografinya, ternyata secara geografis bahwa Tua Pejat menjadi tepat ada di tengah-tengah di antara Pulau Pakai Utara Selatan dan Pulau Siberut. Tapi saya dengar ada pertarungan waktu soal tempatnya. Jadi Bung Sandang gini, kita juga berjuang ini penuh dilema ini. Artinya teman-teman ada keinginan, kita juga tidak bisa menampik bahwa dalam berbagai perjuangan pasti ada pro dan kontra. Dan kita waktu itu saya ke Pariaman menyewa kendaraan, kita ketemu di gedung DPRD Padang Pariaman. Ada ruangan aula di situ. Ada ruangan. Waktu itu dihadiri oleh juga Pak Abang kita almarhum Antonius. Pak Antonius. Sama Ilai. Beliau waktu itu masih pegawai inspektorat. PNS. PNS. Ada juga Bang Korta. Dan saya masih ingat Pak Burhanuddin mengatakan bahwa jika di Tua Pejat letak ibu kota kalau disetujui, kita pulang langsung kita ketok palu untuk undang-undangnya. Tapi kalau di Malilimo, di Saureino, kita akan bahas lagi dengan teman-teman ini. Lalu kita memang sebagai mahasiswa tentu biarkan senior bicara. Tentu kita pandanglah siapa ini. Lalu Bang Korta katakan
tidak usah, kita terima aja dulu Tua Pejat, nanti aja lah, nanti kita pindahkan. Ya, ternyata nggak bisa pindah juga. Ternyata nggak bisa pindah. Yang penting Ya. jangan ada perdebatan Ya. lagi. Pokoknya kalau sudah dibuat di Tua Pejat ya sudah. Ya, jadi Bang Korta mengatakan mahasiswa tidak usah bicara lagi. Ya soalnya kita udah Kita siap demo. terima. Ya, karena kita sudah siapkan memang protes itu. Ya, Ya. ya. Tapi mengingat karena renggang waktu perjuangan ini cukup panjang, maka kita terimalah Tua Pejat menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga di bulan Oktober kita menerima kabar yang gembira bahwa disahkanlah Undang-Undang nomor 49 itu tahun 99 menjadi sebuah undang-undang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya. Ya, dan itu Ketok Palu itu sudah rangkaian dari perjuangan yang panjang. Betul. Ya, baik masyarakat, mahasiswa, senior-senior kita yang juga tidak melihat kabupaten ini secara betul. secara utuh. Artinya kan sebenarnya perjuangan itu panjang dan sebenarnya saya pernah katakan bahwa itu Kabupaten Mentawai bukan hadiah. Ya, Itu memang diperjuangkan. Banyak hal yang terjadi. ya, Karena semua komponen walaupun berbagai kelompok dan lain sebagainya, ini sebenarnya satu tujuan waktu itu Mentawai menjadi kabupaten. ya. Nah, dan kalau dikatakan saat ini sudah menjadi kabupaten, itu artinya bukan hal yang diberikan, undang-undang itu tidak hanya udah. Gimana menurut Bung Gabriel? Saya tetap bahwa Mentawai itu adalah hasil dari perjuangan. Perjuangan seluruh masyarakat Mentawai. Ya. Ya. Artinya masyarakat Mentawai yang ada di Mentawai mungkin tidak ikut mengangkat poster, menyuarakan, tapi saya yakin doa mereka, restu mereka menghendaki bahwa Mentawai memang harus menjadi sebuah daerah kabupaten. Ya. Dan waktu itu kita minta memang daerah kabupaten otonomi khusus. Ya. Ya. Permintaan awal otonomi khusus. Otonomi khusus. Nah, ternyata tidak ada khususnya, tapi kita tetap bersyukur Mentawai menjadi sebuah kabupaten yang sudah kita rasakan geliat pembangunannya sekarang. Ya, kalaupun terlambat itu kan persoalan geografi. Ya, geografi. Dan saya dan teman-teman termasuk Bung Sandang memperjuangkan itu bukan hanya juga mengirim surat, tapi ikut di jalan. Ya, mungkin dalam ingatan Bung Sandang masih ingat demo di zaman waktu itu mengenak. Tidak ada yang demo di zaman itu. Bisa hilang ya. Bisa hilang malam itu. Malam bisa hilang ya. Ya. Oke. Ya, sangat ini. Artinya apa yang kita lakukan waktu itu cukup beresiko, tapi cukup menyenangkan. Artinya menyenangkannya artinya perjuangan tidak sia-sia kan, kita terima. Ya. Seperti itu, Bung. Jadi mari kita nikmati Mentawai ini menjadi sebuah kabupaten. Udah 21 tahun ya? Ya. Ya, 21 tahun.